Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini akan dibahas mengenai hakikat demokrasi. Nah, berbicara mengenai hakikat demokrasi, berarti kita akan membahas makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari suatu demokrasi itu sendiri. Kita akan membahas makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, yang pertama itu ada makna demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Nah, intinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kita akan bahas klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia, meskipun dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Berikutnya demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, berdasarkan ideologi, dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional atau kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Kemudian demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Lalu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Lalu yang ketiga, ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, pendapat Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis, yaitu pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai
dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Tiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Empat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Oh ya, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokoguru sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, prinsip-prinsip demokrasi itu sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis akan dapat ditegakkan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai hakikat demokrasi. Semoga dapat mudah dipahami mengenai makna demokrasi, prinsip demokrasi, dan klasifikasi demokrasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.